5 Romo. Di ayat itu kan Yesus berkata kalau sebelum dunia dijadikan dia punya kemuliaan. Tetapi waktu dia turun ke dunia, apakah dia menanggalkan kemuliaannya itu Romo? Dalam pengertian menanggal artinya memberikannya untuk mengambilnya kembali. Oke, ini penting sekali ya teman-teman. Engkau pernah Apokalipsis. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Oke, tahan dulu. Suaramu kecil sekali. Dan walaupun dalam rupa Allah. Oke, penting sekali. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti dengan manusia. Lanjut. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Supaya yang ada di mana menyembah dia? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di surga. Ada di atas. Tahan dulu, yang ada di langit, yang ada di surga. Lalu yang ada di mana lagi? Yang ada di atas bumi. Kita ini yang hidup. Dan yang ada di bawah bumi. Orang-orang mati ini. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sudah mengerti. Dia sendiri yang mengambil inisiatif. Untuk merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Ayat itu penting sekali. Dan sekarang konsentrasi di Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku yang memberi, tak satu pun yang bisa mengambil daripadaku, karena aku yang memberikan untuk mengambilnya kembali. Iya, ini saya mau menekankan soal kemuliaan ini Romo. Karena kan yang di sebelah, apologet sebelah itu dia menjelaskan kalau Yesus ini melepas atribut kemuliaannya. Jadi salah satu atribut Tuhannya dia. Jadi makanya di ayat yang lain kan seperti ada hierarki ya Romo. Jadi Bapa lebih besar dari aku, seperti itu Romo. Jadi karena Yesus kehilangan kemuliaan sewaktu di dunia. Bukan. Kesalahan mengerti antara substansi, esensi, dan fungsi. Oke. Substansi tidak pernah hilang. Kealahannya, bantu dulu, Kolose 2 ayat 9, ini hakim mati untuk mereka semua. Di dalam jasmaninya tinggal berdiam siapa di situ? Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke, ya Romo. Di dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahannya. Kalau dikatakan gunakan kata totalitas kepenuhan, bagaimana lagi? Mau bilang ada subordinasi di situ. Berarti bahwa hati-hati, karena yang punya ordinanisme itu ada dua di dalam dunia modern ini, dalam denominasi Protestan. Yang pertama saksi Yehova,
adalah Arianisme modern dan unisitarian adalah setengah Arianisme yang tidak mengakui kealahannya Tuhan Yesus. Sedangkan di dalam Kolose 2 ayat 9 sangat jelas dikatakan, di dalam jasmaninya berdiam kealahannya secara utuh, kepenuhan kealahannya. Mau tambah di mana lagi kalau itu sudah bilang begitu di kitab suci, kalian tidak percaya bagaimana lagi? Iya, baik Romo, ya. Jadi hati-hati dengan persoalan ontologi saja, tidak mau pakai bahasa filsafat. Persoalan esensi dan substansi itu sangat berbeda dengan fungsi. Fungsinya adalah Bapa mengutus, bisa mengerti. Anak, Putra menjalankan, dan Roh Kudus meneguhkan, melanjutkan. Bisa mengerti? Ya. Aku akan mengutus Roh Kudus supaya dia membantu kamu mengingati semua dan pemberian kuasa oleh Roh Kudus. Kita contoh, tidak ada subordinasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Tadi sangat jelas supaya semua lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Baik yang di atas langit, artinya surga, di bumi yang kita tinggal, maupun yang sudah mati, orang yang sudah mati mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sekarang Roh Kudus. Kalau begitu, bagaimana dengan Roh Kudus? Berarti Roh Kudus itu di bawah Yesus. Berarti ada bukan lagi Tritunggal Maha Kudus, melainkan subordinasi dari Tritunggal itu. Berbahaya sekali. Kita buktikan Roh Kudus itu Allah. Oke. Dalam kasus Ananias dan istrinya yang tidak mau kasih uang, apa kata Petrus di situ? Bantu dulu. Kisah 5 mulai dari ayat 1. Kisah 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Oke, tahan dulu. Sebagian Garis dari bawah itu, Bobo. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus. Roh Kudus Yang mendustai Roh Kudus mendustai siapa? Lanjut. dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah ia tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Yang ayat yang sama, yang di atasnya dia mendustai siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Penjelasan, mendustai Roh Kudus di atas, di bawah dikatakan engkau bukan mendustai manusia, melainkan mendustai Allah. Allah. Artinya Roh Kudus itu Allah. Allah. Makanya bagaimana bahwa ada subordinasi di situ? Karena itu hati-hati dengan monarkisme, subordinanisme yang telah dikutuk, dianatemakan oleh gereja. Berarti yang di Yohanes 17 ayat 5 itu kemuliaannya sejenis apa ya Romo yang ditinggalkan sama Yesus itu ya? Duduk di bangku, di taktanya. Kemuliaan dalam, karena menandakan kemuliaan kan di takta kan. Seorang raja, kemuliaan raja di mana dia duduk? Oke, iya. Di taktanya. Oke, Ibrani 1 ayat 3 supaya langsung jelas ke sana. Raja itu mulia di atas taktanya. Benar atau tidak? Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ada ini nih. Gambar wujud Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Lanjut. Dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Lanjut.
Lebih tinggi? Jauh lebih tinggi dari para malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikurniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sudah mengerti Om Bobo? Iya Romo. Kebesaran seorang raja ada di mana ketika duduk di taktanya? Iya Romo. Kemuliaannya. Ya, baik Romo, saya sudah paham sekarang Romo. Terima kasih Romo. Sudah, Bro. Tadi engkau tadi sudah baca yang Filipi 2 ayat 11 belum ya? Sudah ya? Coba. Sudah tadi, tapi engkau belum, saya potong, engkau baca belum. Semua Filipi lidah 2, ayat Filipi 11. 2 ayat 11. Supaya Dan segala lidah Ya. lidah mengakui Yesus Yesus Kristus Kristus adalah adalah Tuhan Tuhan bagi untuk bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya.